Ummi Habibah itu istri Nabi. Nama aslinya Romlah. Ingat-ingat, nama aslinya Romlah. Disebut Ummi Habibah karena dia punya anak perempuan namanya Habibah. Romlah punya anak perempuan namanya Habibah. Maka Romlah disebutnya Ummu Habibah, artinya ibunya Habibah. Nah, Habibah itu bukan anak Nabi. Karena Ummu Habibah atau Romlah dinikah sama Nabi sudah statusnya janda. Dan punya anak itu namanya Habibah. Dia anaknya siapa? Anaknya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu punya istri namanya Hindun binti Utbah. Abu Sofyan dan Hindun binti Utbah adalah dua orang yang teramat sangat membenci Nabi. Bencinya udah pol-polan. Bahkan puncaknya di perang Uhud. Waktu perang Badar, bapaknya Hindun yaitu Utbah mati di tangan Sayyidina Hamzah. Wa fi riwayatin di tangan Ali. Terus kakak kandungnya Hindun binti Utbah, laki-laki juga mati di perang Badar. Maka dia dendam sekali sama Nabi. Dendam sekali sama Hamzah, itu Hindun binti Utbah. Dia nyewa seorang budak namanya Wahsy. Budak. Kata Hindun, tugas kamu cuma satu, bunuh Hamzah. Balas dendam karena bapak dan saudara laki-lakinya mati di perang Badar. Wahsy kemudian menombak Hamzah. Hamzah kemudian meregang nyawa dalam perang Uhud. Ditombak oleh Wahsy. Ini salah satu orang yang sangat dicintai Nabi. Mati dalam perang Uhud. Wafat dalam perang Uhud. Nah terus Hindun binti Utbah bersumpah. Apapun yang terjadi, walaupun langit itu runtuh, saya Hindun binti Utbah tidak akan pernah masuk Islam. Tapi kan Allah punya urusan. Allah yang maha kuasa. Wahsy yang membunuh Hamzah akhirnya masuk Islam, itu si Wahsy. Tapi Nabi masih kurang seneng ya sifat manusia. Paman tersayang ditombak dari belakang sama Wahsy. Jadi kalau ngeliat Wahsy, Nabi kita kurang sreg. Terus Wahsy bersumpah, saya pernah membunuh orang yang paling dicintai Nabi. Maka sebagai balasannya saya akan membunuh orang yang paling dibenci Nabi. Yang paling dibenci Nabi namanya Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu. Dan ternyata berhasil. Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzab, itu pun sama dengan cara ditombak. Baru kemudian Nabi kita tersenyum dengan Wahsy. Orang yang paling zolim, orang yang paling bejat, membunuh paman tersayangnya Nabi, ternyata takdirnya masuk surga. Masuk Islam dan masuk surga. Makanya kita jangan pernah melihat masa lalu orang. Jangan pernah melihat orang lain. Kalau kita ingin introspeksi, kembali ke diri kita saja. Jangan melihat kesalahan orang. Karena Allah Maha Kuasa. Senakal, sebejat, seburuk apapun orang, kalau Allah menghendaki dia sadar dan baik, ya sadar dan baik. Kita sering diberikan contoh, sekian banyak contoh. Ada perempuan pelacur. Pelacur kira-kira orang baik atau orang buruk? Buruk. Nggak mungkin dong orang mau melacur sholat hajat dulu. Saya mau sholat hajat. Kenapa sholat hajat? Biar pelanggannya banyak. Kan nggak mungkin. Tapi pelacur itu masuk surga gara-gara nolong seekor anjing. Ini kan hadis ini. Jadi kita jangan pernah melihat keburukan orang. Karena Allah punya hak untuk memberikan apapun yang Allah kehendaki kepada siapapun. Memberikan kebaikan, memberikan surga, memberikan apa. Jadi jangan bangga terhadap kebaikan kita dan jangan anggap rendah orang lain. Terus Hindun binti Utbah yang udah sumpah kagak bakalan masuk Islam. Akhirnya suaminya masuk Islam. Namanya Abu Sofyan. Ketika terjadi Fathu Mekah tahun ke-10 Hijriah. Karena suaminya masuk Islam, akhirnya Hindun masuk Islam. Lah kan dibully sama teman-temannya. Loh katanya ndak akan masuk Islam. Walaupun langit runtuh kamu nggak akan masuk Islam. Kok masuk Islam? Jawaban dia apa? Saya tidak pernah masuk Islam. Tapi Islamlah yang masuk ke dalam hati saya. Kata dia. Jawabannya nih. Pinter sekali. Nah ketika Hindun dengan suaminya yaitu Abu Sofyan sudah masuk Islam. Punya anak janda. Namanya Romlah. Romlah punya anak perempuan namanya Habibah. Disebutlah Ummu Habibah.
dilamar sama Nabi. Jadi istrinya Nabi. Itu dua orang, Abu Sofyan dan Hindun binti Utbah, yang asalnya benci luar biasa sama Nabi, malah jadi apa? Jadi mertuanya Nabi.